Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sholat adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita yang tidak boleh kita tinggalkan. Sebab salat adalah mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita berkomunikasi, menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah. Namun yang sering kita abaikan dalam melaksanakan ibadah sholat adalah kita hanya sekedar menjalankan atau melaksanakan sholat saja. Kita tidak memperhatikan bagaimana sahnya sholat, kemudian syarat sahnya sholat. Terkadang dalam kehidupan kita ini, sholat yang kita lakukan tidak ada bekasnya tinggal dalam kehidupan kita. Bagaimana bekas yang bisa kita tinggalkan dalam kehidupan kita adalah berubahnya perbuatan kita. Sebab sholat tadi akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Namun ketika kita sholat, kita masih ada yang melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar tadi. Jadi kita sholat tapi masih berjalan perbuatan keji dan mungkar kita tadi. Ada yang salah dengan sholat kita. Mungkin saja sholat kita tidak sah. Sekarang kita kaji sahnya dulu. Masalah perkara terima tidak diterima, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita tidak bisa menentukan apakah sholat kita diterima atau tidak. Tapi kita bisa mengetahui sholat kita ini sah atau tidak. Nah, jadi penyebab salat kita itu tidak sah tergantung kitanya. Bagaimana tergantung kitanya? Sebab untuk melaksanakan salat kita wajib wudu. Bisa jadi wudu kita ini yang tidak sah. Itu yang membuat salat kita tidak sah juga. Nah, ini saudara-saudaraku. Terkadang dalam mengambil air wudu, kita tidak terlalu memperhatikan rukun syarat wudu tadi. Bagaimana cara berwudu yang benar tadi itu, bagaimana caranya. Nah, itu saudara-saudaraku. Nah, syarat sahnya salat adalah sahnya wudu. Terkadang kalau bisa kita lakukan survei, kita lihat di lapangan. Ambil air wudu tadi asal jadi saja. Nah, yang kita bahas hari ini adalah rukun wudu itu. Nah, rukun wudu ada 6 rukun wudu. Yang pertama kita berniat berwudu. Bagaimana niat wudu? Kita tuliskan dalam hati kita berniat untuk membersihkan diri kita kepada Allah. Nawaitu doa lirafil hadasi asgori fardalillahi ta'ala. Kalau kita tak dapat, sengaja aku berwudu menghilangkan hadas kecil pada atasku karena Allah. Kemudian rukun wudu yang kedua adalah kita membasuh muka. Kita mencuci muka. Jadi mencuci muka itu bagaimana? Yang dikatakan muka itu bagaimana? Di mana? Nah, jadi yang muka ini kita cuci, kita basuh sampai di sini. Sampai di sini dengan air kita basuh. Jangan hanya sekedar mata kita ini saja. Ini batasnya, paku telinga kita ini. Yang pertama. Nah, yang ke rukun wudu selanjutnya yang ketiga adalah membasuh tangan, mencuci tangan dari ujung jari sampai siku. Nah, terkadang karena kita terlalu capek, enteng saja, mungkin baju kita baru, kita cuci saja sampai di sini. Tapi wajibnya bagaimana dari ujung jari sampai siku? Nah, jatuh air di sini. Kalau bisa kita lebihkan. Jangan hanya sekedar kita kocok siram-siram saja seperti ini. Itu yang membuat sholat kita tidak sah. Kemudian saudara-saudaraku, setelah itu bagaimana? Menyapu sebagian kepala. Tempat kita sapu sebagian kepala, ya kita sapu kepala kita ini. Kita ambil itu tadi. Kita sapu kepala kita ini. Nah, setelah kita sapu kepala, saudara-saudaraku,
Setelah kita sapu kepala, baru yang kelima adalah kita cuci kaki kita. Kita membasuh kaki dari ujung jari sampai mata kaki. Nah, jadi memang betul-betul kita cuci kaki kita tadi. Karena kita cuci kaki kita tadi, ya betul-betul kita cuci. Kita ambil air wudhu, kemudian kemudian betul-betul kita cuci kaki kita ini. Dari ujung jari sampai siku, sampai mata kaki. Nah, jadi sampai mata kaki ini kita cuci. Sampai mata kaki, termasuk telapak kaki kita ini. Ini rukun wudhu itu. Nah, jadi setelah itu kita lakukan dengan tertib yang keenam, tertib berurutan. Kita tidak boleh saling mendahulukan, ya. Itu rukun wudhu yang enam. Adapun berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mencuci telinga, ini itu sunnah wudhu. Diperhatikan yang enam itu. Jangan kita hanya sekedar siram-siram saja, siram saja dengan air. Artinya cuci, memang digosok. Nah, itulah. Kalau duduk kita itu sudah sah, maka baru salat kita sah. Perkara tidak terima atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang perlu kita perhatikan bagaimana wudhu kita dulu, supaya salat tadi ada membekas dalam diri kita untuk bisa menghadap Allah dalam keadaan bersih. Nah, setelah itu kita baca doa setelah berwudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadika shalihin. Nah, semoga dengan sahnya wudhu, sah salat kita, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mengubah perilaku kita yang keji, perilaku kita yang mungkar kepada yang lebih baik, kepada amal soleh, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Salat merubah kehidupan kita, mencegah kita untuk berbuat keji dan mungkar. Mudah-mudahan dengan sah wudhu, sah salat, setelah itu salat kita diterima oleh Allah dan kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.